semua, kembali lagi dengan saya Edrwi Studingunga dari jurusan Psikologi Universitas Bosowa Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Pembahasan kita saya ambil dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar, atau filosof di masa-masa sebelumnya. Nah, akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established atau mapan pada masa pertengahan atau klasik. Ada dua contoh yang sangat menonjol yang bisa dikemukakan di sini. Yang pertama itu pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus tentang teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kedua adalah metode induktif yang telah diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Nah, Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman untuk selanjutnya dianalisis. Kemudian membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keagamaan. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai
efek perkembangan ilmu dan teknologi. Bila di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah. Lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Satu hal lain yang menjadi karakteristik spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana yaitu postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi, rekayasa, genetika, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, bagian A adalah santri, priai, dan abangan. Jadi dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Arti penting karya Geertz, The Religion of Java, adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasikan dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Nah, ada 3 lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa. Telah diwujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, kemudian santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Nah, abangan, santri, dan priai yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokerto. Inilah sungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk memperlihatkan adanya buku The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peranan bagi terwujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peran pemecah belah dalam masyarakat. Kemudian penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian daripada ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Nah, ada juga penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tantangan dari pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Nah, teknologi cloning ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gordon
Pada tahun 1961, Gordon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik. Nah, 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Hanya saja, semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Nah, teknik yang digunakan Dr. Wilmot dikenal dengan ahli inti sel somatik, yaitu mengambil inti sel somatik dari domba jenis tertentu untuk kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba lainnya. Sebelum injeksi dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya atau dikosongkan. Nah, dengan suatu loncatan listrik, inti sel domba akan berkembang dan membelah, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene. Teknik digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan Gene diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Kemudian di tahun 2000, Profesor Gerald Skaten dari Oregon Health berhasil melakukan kerak cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio. Pada dasarnya, embrio splitting teknik adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membaginya menjadi 4 embrio yang identik, masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate mother, lalu lahirlah kemudian kerak cloning. Individu yang dihasilkan dari teknik ini 100% identik dengan sel sumbernya. Karena itulah para ahli menyebut teknik ini dengan artificial twinning atau kembar buatan. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana dan menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Baik, sekarang kita masuk pada teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah Univage. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak. Dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data corporation. Dan kemudian ide mengenai komputer pribadi di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, di sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silikon. Nah, komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan
otak penghitungnya, seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Nah, hampir tiap tahun perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan-perbaikan terhadap generasi-generasi sebelumnya. Ukurannya pun dibuat semakin simpel tapi menarik dan daya memorinya terus diperbesar. Nah, tren perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Dulu komputer belum memiliki bentuk yang kompak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruang yang besar dan kabel-kabel yang berseliweran ke sana ke sini. Lalu semakin lama bentuknya semakin kecil meskipun kemampuannya tidak menjadi kecil. Adapun PC atau personal komputer dan laptop yang lebih kecil lagi. Dan terakhir ada simputer, komputer jenis PDA atau personal digital assistance yang bisa digenggam dengan ukuran layar 3x2 inch dengan stylus atau tongkat kecil seperti pensil yang berfungsi sebagai mouse. Nah, komputer juga tidak saja menjadi alat pengolahan data tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Nah, penggunaan internet berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Nah, untuk itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA bekerja sama dengan beberapa universitas membentuk ARPANET. Proyek ini awalnya hanya menghubungkan 3 komputer di California dan 1 di Utah. Namun pada perkembangan selanjutnya banyak universitas di daerah tersebut ingin bergabung sehingga diputuskan untuk mengklasifikasikannya menjadi 2 bagian, yaitu sistem jaringan untuk militer dan non-militer. Nah, gabungan keduanya disebut DARPA Internet yang akhirnya dikenal sebagai internet saja. Begitulah internet pun terus dikembangkan hingga saat ini dengan berbagai fasilitas yang dapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu di antaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya teori tentang partikel elementer. Nah, selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Nah, atom ini adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dengan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, lebih jauh sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Nah, di samping quark dan elektron ada partikel lain seperti foton, beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Nah, partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Setiap kali lahir teori fisika atom,
akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Nah, teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama, seperti yang terjadi setelah Demokritus, namun bisa juga menguatkan. Nah, dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf bersama rekannya Martinus Feldman dengan spesialisasi di bidang partikel subatomik. Mereka menegaskan bahwa teori model standar bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas quark, lepton yaitu elektron dan neutron, dan boson atau foton. Nah, teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan yang spektakuler. Kemudian kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Sebagaimana dikemukakan di atas, di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan seperti komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga tentang dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh misalnya, yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dan berbagai inovasinya. Dalam bentuk yang mutakhir misalnya, HP yang bentuknya semakin simpel, ringan namun tetap luks, tidak saja mampu mengirimkan suara tapi juga gambar sekaligus. Nah, ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang cepat. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Nah, itu adalah pembahasan kita tadi. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang pembahasan kita dan dapat berguna bagi teman-teman, dan tentunya juga dapat berguna bagi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.